Namun, setelah didesak polisi terus-menerus, akhirnya Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Memanglah. Hai, apa kabar kalian semuanya bro? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas sebuah cerita dari Medan ya, pembunuhan berantai, yaitu Dukun AS. Dimana Dukun AS ini sangat terkenal sebagai dukun pembunuh berantai di Sumatera Utara, bahkan sempat menggegerkan seluruh Indonesia. Gak usah tanpa lama-lama lagi lah, gak usah kita. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang si Dukun AS ini ya. Namanya adalah Ahmad Suraji. Dia populer dipanggil Dukun AS, juga dikenal dengan nama Nasib Klewang, dipanggil juga dengan Datuk. Banyak kali nama si kawan ini, ngeri kan. Jadi ada cerita di balik banyaknya nama si kawan ini. Nama aslinya adalah si Nasibnya sebenarnya. Cuman karena sering menggunakan kelewang saat melakukan pencurian lembu di kawasan Stabat, dia pun dipanggil dengan nama Nasib Klewang. Karena pencurinya dia makanya Nasib Klewang kan. Ngeri juga kawan ini. Kemudian nama Ahmad Suraji disandangnya setelah dia keluar dari penjara karena tersandung kasus pencurian lembu tersebut. Sedangkan untuk nama Datuk yang diberikan teman-temannya karena dia bisa menikahi 3 kakak beradik kandung dan tinggal serumah. Wow, mantap kali deh. Gak nyangka kita ini kan. Jadi si Nasib ini atau Dukun AS ini atau Ahmad Suraji ini, banyak ada namanya. Dia lahir 10 Januari 1949 dan meninggal pada 10 Juli 2008 pada umur 59 tahun. Dia adalah seorang pelaku pembunuhan terhadap 42 orang wanita yang mayatnya dikuburkan di perkebunan tebu di Desa Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari tahun 1986 hingga 1997. Ini adalah kasus pembunuhan berantai paling brutal dalam kasus pembunuhan di tanah air. Dalam melancarkan aksinya, Ahmad Suraji menggunakan topeng sebagai seorang dukun. Ahmad Suraji memang diketahui sangat tertarik dengan dunia perdukunan. Namun, sayang kali, Suraji justru mengakhiri setiap wanita yang datang meminta nasihat padanya, ataupun berkonsultasi, ataupun minta macam kita datang ke dukun minta ini bantuan ya, malah dibunuhnya. Jadi selama 11 tahun membuka praktek perdukunan, disinilah dia melakukan aksi pembunuhan berantai pada puluhan wanita tersebut. Wow. Semua pembunuhan itu dilakukannya dengan menggunakan cara yang keji yang berbeda. Namun, sebelum menghabisi nyawa korban, Suraji melakukan tindakan aneh dan menjijikkan. Suraji meminum air liur korbannya, bayangkan coba. Lalu menguras semua harta bendanya. Sudah diminum air liurnya, dibunuh, menguras harta bendanya. Wow. Pembunuhan yang ia lakukan ini tertutup rapat. Tidak ada orang lain yang pernah mencium bau pembunuhan dari tangannya. Namun suatu ketika, aksi biadabnya terbongkar semuanya pada tahun 1997. Hal ini bermula dari ditemukannya mayat seorang wanita di kebun tebu. Ditemukannya mayat ini mengundang warga setempat geger semua, geger. Jadi suami dari korban ini pun sempat menjadi tersangka karena sebelumnya pasangan tersebut tengah bertengkar. Namun bukti lain ternyata mengarah pada Suraji. Rupanya korban diantarkan oleh seorang warga ketika berkunjung ke lokasi perdukunan Suraji. Kesaksian itulah yang membuat polisi memeriksa Suraji. Suraji pun mengaku korban tersebut datang untuk berkonsultasi dan langsung pulang ke rumah. Itu kata si Dukun AS itu ya, konsultasi langsung pulang ketika tanya polisi. Tak kuatnya bukti membuat kasus meninggalnya Sri Dewi dihentikan. Namun polisi ternyata tetap bergerak, gak percaya begitu aja. Mereka tetap bergerak, polisi ini. Mereka kembali melihat kasus-kasus orang hilang sebelumnya. Ternyata yang hilang itu memang pasien dari Suraji. Semua pasien itu ternyata yang hilang itu pasien dia lah. Akhirnya rumah Suraji digeledah petugas kepolisian. Ternyata benar, di rumahnya Suraji menyimpan banyak pakaian wanita dan perhiasan. Satu diantaranya adalah miliknya si Sri Dewi ini.
Wow, sontak semua bukti ini menjadi dugaan kuat bahwa pelaku pembunuhan adalah pasti si Suraji. Gak mungkin lagi yang lain, pasti dia. Setelah didesak polisi Suraji pun perlahan-lahan membuat pengakuan. Pengakuan. Awalnya ia mengaku membunuh Sri Dewi, lalu mengaku lagi telah membunuh 16 wanita. Namun, setelah didesak polisi terus-menerus, akhirnya Suraji mengaku telah membunuh 42 wanita. Memang perbuatan kejinya mengantarkan ia pada hukuman mati. Kalau tidak salah aku ini dihukum tembak mati tembak mati lah sekawannya kayaknya. Tubuh Suraji dieksekusi mati pada tanggal 10 Juli 2008. Sementara itu, satu dari 3 istrinya, si Tumini, namanya Tumini, divonis hukuman penjara seumur hidup karena si Tumini terbukti telah membantu Suraji dalam melakukan aksi pembunuhannya. Praktik istrinya ini membantu. Lalu apa yang membuat si Suraji ini tega dan bengis menjadi pembunuh berantai kayak ini? Apa? Tahu kalian jawabannya apa? Cuma karena mimpi, bos. Jadi gini, pada tahun 1986 si Suraji ini tiba-tiba mimpi dia tentang bapaknya, ayahnya lah. Jadi mimpinya inilah apa yang membuat dia jadi kayak gini. Bunga tidur itu pun menitipkan pesan sang ayah yang ingin mewariskan kesaktiannya sebagai dukun semasa hidup. Jadi bapaknya ini pun dukunnya dulu waktu hidup, bapak si Suraji ini. Namun ilmu sakti itu tidak akan dikuasai jika tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Tumbal 72 wanita dan Suraji pun harus minum air liur dari tumbal itu. Wow, berarti tinggal 30 lagi lah ya kalau dapatkan saktikin lah kawan. Hal inilah yang membuat Suraji menjelma menjadi dukun yang keji, menghabisi nyawa puluhan wanita. Wow, jangan ditiru bro. Itu ada pembunuh berantai yang psikopat juga itu karena ilmu sakti. Oke lah, tonton terus channel Kaca Hitam karena kita akan membahas hal-hal yang menarik lainnya setiap minggunya. Karena ada sebuah kisah di balik sebuah cerita. Dan satu hal lagi guys, jangan lupa guys, bro and sis, jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe video kita ini ya, supaya aku makin semangat lah buat video kayak gini ya kan. Oke, thank you bro, welcome to Kaca Hitam.